Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Sahabat Disdik. Podcastnya Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang memberikan berbagai informasi seputar dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Di sini merupakan ruang bagi kita untuk kita cerita-cerita ya Sahabat Disdik mengenai inspirasi, motivasi, prestasi di bidang dunia pendidikan. Dan ini Sahabat Disdik di awal tahun 2026 ini terasa sangat istimewa sekali karena kita baru saja merayakan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-69. Nah, ini bicara tentang soal kemajuan ya sahabat Disdik, tentu ini tidak lepas dengan yang namanya fasilitas pendidikan terutama. Pernah tidak sahabat Disdik bertanya-tanya bagaimana sekolah-sekolah itu bisa bertransformasi menjadi lebih modern? Kira-kira apa sih rahasia di balik pembangunan gedung dan fasilitas sekolah-sekolah yang semakin keren ya saat ini gitu sahabat Disdik. Hari ini kita akan bedah tuntas hal tersebut. Di studio kita ini telah hadir sahabat Disdik seorang narasumber yang berkompeten mengurus dapur pembangunan sekolah. Beliau adalah Bapak Iwan Safri ME selaku Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Kita sapa dulu narasumber kita ya, sahabat Disdik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Iwan Safri? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Pak ya. Ini sahabat Disdik di antara di sela-sela ya Pak ya kesibukan Bapak dalam mengejar ini proyek-proyek revitalisasi. Kami culik ini sahabat Disdik untuk kita berbincang-bincang dengan Bapak Iwan Safri di sini. Alhamdulillah Bapak telah bersedia, terima kasih ya Pak telah bersedia ngobrol-ngobrol dengan sahabat Disdik di sini Bapak. Pak, ini kan kita bicara sesuatu yang cukup krusial ini Pak. Transformasi DAK menuju era revitalisasi terintegrasi. Kira-kira itu tema kita ya sahabat Disdik. Sahabat Disdik tentu banyak sekali bertanya-tanya ini bagaimana transformasi DAK ke era revitalisasi ini terjadi, perubahannya itu ya seperti apa gitu. Jangan kemana-mana ya sahabat Disdik, kita akan bincang-bincang dengan Bapak Iwan Safri. Baik Bapak, ini sedikit Pak kita akan bertanya peran kelembagaan dan sarana SMA dalam mendukung kelancaran belajar mengajar di Jambi Pak. Ini kan terkait dengan hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-69 ini, bagaimana kesiapan dari pendidikan kita dalam mewujudkan visi Jambi Mantap yang berdaya saing dan berkelanjutan di tahun 2026 ini seperti apa Pak Iwan? Baik, terima kasih Mbak Dini atas kesempatan perdana di tahun 2026. Iya, mungkin sebelum menjawab banyak Pak, mungkin Bapak bisa menyapa sahabat Disdik Pak, dipersilakan. Kepada sahabat Disdik, mari kita sama-sama bersemangat tentunya untuk memperbaiki sarana prasarana terutama di jenjang SMA sehingga menjadi lebih baik dan layak untuk dipergunakan bagi anak-anak kita khususnya jenjang SMA negeri maupun swasta se-Provinsi Jambi melalui program-program yang ditawarkan pemerintah sebagaimana tadi diantaranya adalah revitalisasi. Nah, untuk itu kita melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentunya menyambut baik program itu dan akan kita maksimalkan bagaimana kita memperoleh dari program yang ditawarkan oleh pemerintah tersebut. Artinya Jambi Mantap itu sangat berkesinambungan lah ya Pak ya dengan pembangunan fasilitas sekolah kita gitu. Pak, ini melihat kondisi terkini ini terkait dengan kondisi terkini bagaimana kondisi sarana prasarana SMA ini di seluruh Provinsi Jambi untuk memasuki awal tahun 2026 ini, kira-kira bagaimana Pak kondisi terkininya? Iya, jadi berkenaan dengan kondisi sarana prasarana kita memang kita tetap berupaya dengan kondisi yang ada saat ini yang memang mulai menuju perbaikan. Sebagaimana di tahun ini kita telah mendapatkan, maksudnya di tahun 2025 kemarin kita telah mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui revitalisasi ini. Kalau total dananya sekitar 90 miliar untuk 77 SMA negeri dan swasta yang ada di Provinsi Jambi. Di dalamnya itu ada pembangunan gedung baru ataupun misalnya rehabilitasi. Jadi
untuk itu di tahun-tahun yang akan datang ini, mulai di tahun ini, kita akan coba menambah sasaran dari program tersebut, sehingga kondisi yang saat ini memang sangat-sangat membutuhkan bantuan dari kita, dari pemerintah untuk perbaikan sarana prasarana ini dapat terpenuhi. Tapi itu tadi kita tetap berupaya memaksimalkan sesuai dengan standar sarana yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik. Artinya untuk di tahun 2025 berarti sasaran sekolahnya sebanyak 77 tadi, 77 sekolah. 77 sekolah. Baik, tersebar di semua kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dan Provinsi Jambi, iya. Baik Pak, ini terkait dengan latar belakang ya Pak. Ini kan terjadi perubahan besar dari pola DAK berubah ke pola revitalisasi. Ini sebenarnya apa sih Pak latar belakangnya gitu? Terus apa sih alasan pemerintah melakukan perubahan ini gitu? Kira-kira apa Pak? Iya. Jadi kalau berkenan dengan latar belakang, saya kira mengacu kepada kebijakan dari pemerintah pusat yang mana saat ini sebagaimana kita ketahui mengurangi dana transfer. Sementara urusan pendidikan ini merupakan urusan bersama dan urusan wajib, sehingga pemerintah pusat tentunya kan punya target untuk memperbaiki kondisi pendidikan. Nah, makanya melalui program revitalisasi ini yang merupakan program unggulan, salah satu dari program unggulan pemerintah pusat dalam ini presiden kita, dibentuklah program revitalisasi sehingga bisa menyasar langsung kepada sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Dalam hal ini kita termasuk di Provinsi Jambi, begitu. Artinya di sini perubahannya yang sangat signifikan itu mengurangi transfer gitu, seperti apa Pak? Iya. Ada yang lain kira-kira Pak? Kalau perubahan yang sangat signifikan, kalau menurut saya, pada saat pembahasan bantuan apa yang diberikan kepada sekolah, dalam ini sekolah bisa terlibat langsung dengan tenaga ahli yang ditetapkan oleh pemerintah, dibahas langsung di situ dengan menggunakan foto ataupun video yang telah disiapkan oleh sekolah, sehingga itulah yang menjadikan dasar bagi mereka untuk menetapkan sesungguhnya berapa sekolah kita ini bisa memperoleh bantuan dan jenis bantuan apa yang bisa diperoleh oleh sekolah kita. Demikian. Oh, artinya ini berarti di sini perbedaan yang sangat signifikan. Ini sekolahnya terlibat langsung gitu ya Pak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan Pak. Siap. Ini terkait dengan waktu dan perubahan ini. Sejak kapan ini terjadi perubahan skema dari DAK fisik ke arah revitalisasi diberlakukan mulai efektif di Provinsi Jambi ini sejak kapan Pak? Ya. Perubahan pola bantuan pemerintah yang semula DAK menjadi revitalisasi itu tepatnya di tahun 2025. Jadi mulai dari tahun 2025 sampai dengan tahun ini sepertinya terus dilakukan melalui program revitalisasi itu. Revitalisasi, berarti 2025 ya Pak ya? 2025. Baik. Pak, ini secara teknis kira-kira perbedaan yang paling mendasar yang dirasakan sekolah antara bantuan DAK biasa gitu Pak ya dengan pola revitalisasi ini kira-kira apa Pak? Kalau secara teknisnya ya hanya di tahapan proses awalnya saja, yang mana kalau di AK itu kan sekolah hanya melengkapi data dapodik, begitu. Nah, sementara kalau revitalisasi ini setelah sekolah melengkapi data dapodiknya, mereka harus turut serta dalam menjelaskan secara langsung kepada tenaga ahli yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dalam ini Kementerian Pendidikan kita, membahas langsung, bahkan mereka sampai video call ke pihak sekolah yang ada di lapangan untuk menunjukkan seandainya perlu melakukan rehab, gedung mana yang akan direhab, kemudian untuk itemnya pun yang mana, sehingga disitulah secara teknis memang terjadi perbedaan yang sangat mendasar. Iya. Kalau dulu berarti DAK berdasarkan data dapodik saja gitu ya Pak ya? Benar. Dan ini revitalisasi berarti ada tenaga ahli yang langsung turun ke lapangan untuk memantau ajuan tersebut begitu? Mereka tidak melihat langsung ke lapangan, tapi hanya melalui video atau foto yang disajikan oleh sekolah. Berarti ada proses validasi lagi ya Pak? Iya betul, karena kalau mereka harus ke sekolah masing-masing, tentu
terkait dengan waktu. Iya, itu waktu tidak cukup. ya Pak ya. Baik, Pak, ini terkait dengan prioritas sekolah ini Pak ya, berdasarkan intervensi dari revitalisasi ini kira-kira ada skala prioritas khusus nggak Pak? Mungkin sekolah pelosok, yang terluar, misalnya seperti itu. Jadi kalau terkait prioritas sebenarnya itu tidak ada. Tidak ada, Jadi memang dari dasarnya sebenarnya tetap kepada Dapodik. Artinya bagaimana sekolah kita melaporkan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolahnya di Dapodik itu, sehingga pemerintah pusat dalam hal ini kementerian melakukan penilaian terhadap Dapodiknya. Nah, lalu nanti muncullah masing-masing menu kebutuhan dari sekolah kita. Nah, kemudian kita nanti sampaikan usulkan kepada kementerian. Nah, kemudian dimungkinkan untuk sekolah-sekolah yang mengalami seperti rawan bencana. Satu contoh yang hari ini masih terlihat di Tanjung Jabung Timur adalah SMA 9 yang hari ini masih mengalami banjir, begitu. Nah, itu direncanakan akan kita usulkan kembali di 2026 ini untuk dilakukan pembenahan, karena berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Juknis, salah satunya adalah sekolah yang mengalami bencana seperti itu. Itu baik-baik. Artinya sebenarnya secara prioritas banget nggak ada ya Pak? Tidak ada. Memang mana sekolah yang dianggap perlu revitalisasi itu akan diusahakan semua ya Pak. Betul. Ya. Baik Pak, ini terkait dengan peran Dinas Pendidikan Pak. Sejauh mana sih intervensi dari Dinas Pendidikan melalui seksi Bapak ini untuk mempercepat pemerataan Sarpras di tahun 2026 ini Pak? Iya. Kalau keterlibatan kita tentunya memastikan kepada sekolah kita untuk pelaporan di Dapodiknya itu benar-benar dilaporkan sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah itu. Kemudian manakala sekolah itu memang mengalami kerusakan, kita harus pastikan bahwa ada analisa dari PUPR sesuai dengan ketentuan. Mereka harus melakukan analisa di situ tingkat kerusakan dari masing-masing gedung tersebut. Nah, sehingga itu menjadikan salah satu dasar dari tenaga ahli di kementerian untuk menentukan kelayakan dari sekolah itu mendapatkan bantuan. Nah, kemudian kalau untuk bangunan baru, kita harus pastikan bahwa pertama, sertifikat di sekolah itu dia harus atas nama pemerintah Provinsi Jambi. Yang kedua, boleh juga atas nama pemerintah kabupaten kota. Yang terakhir harus atas nama boleh atas nama sekolah, itu untuk sekolah negeri. Nah, tapi kalau untuk sekolah swasta, dia harus atas nama yayasan. Tidak boleh atas nama pribadi. Dan harus kita pastikan lahannya itu tersedia, ditunjukkan dengan nantinya dokumentasi berupa foto yang menggambarkan kondisi lapangan tersebut layak dan cocok untuk pembangunan yang dibutuhkan oleh sekolah. Demikian. Artinya kan ada sekolah yang hibah ini Pak, yang masih atas nama pribadi, berarti itu belum bisa ya Pak? Belum bisa, harus dipastikan. Salah satu contoh di SMA Negeri 2 Sarolangun itu harusnya bisa memperoleh bantuan bangunan baru pada tahun 2025 kemarin. Namun karena sertifikatnya belum atas nama Pemprov, masih atas nama pribadi kalau nggak salah, sehingga belum bisa mendapatkan bangunan baru. Begitu. Baik. Jadi sahabat Disdik, mungkin yang belum bisa mengajukan ini mungkin kendalanya di sana mungkin ya Pak ya. Baik Pak, ini ada fokus Presiden ini Pak terkait dengan digitalisasi yang tertuang dalam Inpres nomor 7 tahun 2025. Nah, ini bagaimana revitalisasi bangunan sekolah di Jambi terutama ini disesuaikan dengan kebutuhan kelas digital. Itu seperti apa Pak? Baik, jadi untuk mendukung kebijakan digitalisasi ini memang secara khusus kita sebenarnya belum juga menyediakan ruangan, tapi kita tetap menyampaikan kepada sekolah agar bantuan digitalisasi yang dalam hal ini berupa TV, kemudian ada tambahannya mungkin baru beberapa sekolah yang dapat, karena kita belum dapat informasi secara keseluruhan, ada tambahan laptop. Kami arahkan kepada sekolah kita agar menyediakan ruangan khusus yang nantinya bisa digunakan oleh
anak-anak kita, dalam siswa dan guru, untuk menggunakan fasilitas itu, dan kita minta agar dimanfaatkan tiap hari. Dan nanti kalau seandainya siswa yang akan menggunakan itu, biar siswanya aja yang datang, artinya kelasnya itu kelas moving. Nah, karena memang harus disediakan kelas khusus itu memang kita belum ada, tapi bisa jadi karena ini merupakan program utama dari Presiden kita, kita nanti upayakan agar disediakan kelas khusus tapi tetap moving. Sebab kalau harus disediakan di setiap kelas, sepertinya memang belum mampu. Karena bantuannya juga baru satu di tahun 2025. Memang informasi yang kami peroleh bahwa di tahun 2026 ini akan memperoleh 3 tambahan TV digital itu, demikian. TV digital ya Pak ya, baik, luar biasa sekali ini informasi yang diberikan oleh Pak Iwan Safri, sahabat Disdik. Kita akan lanjutkan nanti, jangan lupa ya, terus dipantau ini podcast sahabat Disdik. Baik, sahabat Disdik, kita masih dengan Bapak Iwan Safri, Kasih Kelembagaan dan Sarana SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Baik Pak, ini terkait dengan standarisasi ini Pak. Kedepannya kira-kira apakah semua SMA di Jambi itu akan memiliki standar bangunan dan fasilitas yang sama gitu? Apakah ada arah ke sana? Baik, berkenaan dengan standar untuk keseragaman tentunya itulah yang diinginkan oleh semua sekolah kita. Iya, baik. Ya, tentunya kita secara pelan-pelan untuk menuju ke arah demikian, karena ini tentunya sangat membutuhkan biaya yang besar. Iya. Nah, sehingga ya mohon bersabar bagi sekolah-sekolah yang memang belum terpenuhi. Tapi kuncinya itu tadi, bahwa laporkanlah kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah itu sebagaimana adanya. Apa adanya. Bukan gitu. Karena apa adanya. Nah, jangan karena misalnya mau akreditasi yang tidak ada dijadikan ada. Yang tidak standar jadi distandarkan. Jadi seperti itu, sehingga ketika ada program seperti revitalisasi ini ataupun nanti ke depan ada lagi sekolah terlewat datanya bisa, Pak ya? Iya, begitu. Yang terjadi sekarang itu seperti itu. Iya. Demikian. Berarti laporkanlah apa adanya. Itu pesan dari Pak Iwan Safri ya, sahabat Disdik. Pak, ini terkait kendala lapangan. Wah, ini pasti kalau Sarpras ini banyak sekali nih Pak ya, kendala-kendala tersulit yang dalam mengelola sarana prasarana. 11 tersebar di 11 kabupaten kota ini, kira-kira seperti apa Pak kendalanya, baik Revit maupun yang lain-lain itu seperti apa Pak? Jadi kalau kendala yang kita rasakan sebenarnya memang dalam hal penyajian data oleh sekolah. Sebab yang terjadi yang sudah berlalu ini, ada di antara kepala sekolah kita ini terlalu mempercayakan kepada operator dalam hal menyajikan data di dalam dapodiknya. Sementara kita sudah berupaya menyampaikan kepada kepala sekolah, pastikan bahwa operator tersebut mengerjakan tugas yang dimaksud. Jadi seperti misalnya ketika operatornya sudah menginput kondisi sarana prasarananya, harus dicek dulu, dipastikan benar nggak ini. Nah, minimal wakil sarprasnya harus ikut memantau nih. Betul. Jadi tidak juga mesti harus kepala sekolah. Jadi tugas dari wakil sarana prasarana itu ya diantaranya memastikan bahwa dapodik itu sudah menggambarkan kondisi sarana prasarana yang ada di sekolah tersebut. Nah, sehingga ke depan kita betul-betul dapat data yang memang sesuai kondisi realnya. Demikian. Seharusnya operator ini kan hanya menginput aja ya Pak Input ya. saja Seharusnya tugasnya. wakil sarana, kepala sekolah dan elemen sekolah lainnya sudah duduk bersama dulu seharusnya Pak ya. Betul. Menganalisa kebutuhan apa saja, betul. serahkan ke operator tinggal input saja gitu. Jadi bukan operatornya ya Pak yang melakukan analisis kebutuhan gitu ya Pak ya. Seharusnya. Baik Pak, ini kan sudah melakukan ini pembangunan ini ya Pak ya. Artinya harus ada keberlanjutan. Nah, ini bagaimana keberlanjutan perawatan dari apa yang telah dilakukan revitalisasi ini gitu Pak? Iya, baik. Jadi karena revitalisasi ini merupakan program swakelola, makanya sebenarnya tidak ada biaya perawatan. Dalam hal ini pemeliharaan sebagaimana dikerjakan dengan pola kontraktual. Jadi tentunya ini menjadi kewajiban sekolah
untuk melakukan perawatan tentunya melalui dana BOS. Iya. Ya kan, sebagaimana kita ketahui bahwa sekolah bisa menggunakan dana BOS ini maksimal 20%. Untuk perawatan ya Pak ya? Untuk perawatan, ya untuk perawatan atau intinya berkenaan dengan sarana prasarana itu sekitar 20%. Nah, artinya ketika memang sekolah kita itu sama-sama dengan semua unsur yang ada di sekolah itu menjaga dari kondisi sekolah kita, mulai dari catnya mungkin begitu kan, atau misalnya atapnya ada yang kebetulan yang bocor, itu harus segera diperbaiki sehingga tidak membutuhkan biaya yang signifikan. Iya, jangan dibiarkan apa yang sudah dibangun dibiarkan begitu saja ya Pak ya. Harus dilakukan perawatan secara teratur. Betul, ya Pak ya. Betul. Baik Pak, ini terkait dengan integritas Pro Jambi. Nah, Pro Jambi cerdas ini Pak ya. Kira-kira bagaimana program revitalisasi Sarpras ini mendukung kesuksesan program ini Pak? Saya kira berkenaan dengan itu tentu kita itu tadi berupaya untuk mengejar ya tanda kutip, mengejar dari program revitalisasi yang ditawarkan oleh pemerintah untuk memaksimalkan perolehannya di Provinsi Jambi kita, sehingga nanti yang menjadi tujuan dari Pro Jambi itu akan terpenuhi seperti itu. Jadi misalnya kita sadari bahwa di tahun 2026 ini anggaran kita PBD sangat minim untuk itu. Efisiensi di mana-mana ya Pak ya? Betul ya, kita menyesuaikan saja. Tapi berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki sarana prasarana ini, kita tidak juga harus membatasi. Tentu kita cari sumber-sumber lain melalui program yang ditawarkan oleh pemerintah pusat, di antaranya revitalisasi. Baik. Pak, ini terkait peralatan praktikum ini Pak. Bapak tadi sempat menyinggung sedikit lah ya Pak ya. Memang arah ke sana kayaknya belum ada gitu kan. Bagaimana ini penyediaan sarana peralatan laboratorium misalnya IT gitu. Di revitalisasi nggak ada ya kayaknya Pak ya? Untuk peralatan dimaksud di 2025 memang belum ada. Nah, kita belum tahu nih 2026 ini apakah ada kebijakan pemerintah seperti itu. Memang seharusnya ketika sekolah itu mendapat bantuan laboratorium baik IPA maupun TIK, memang supaya lebih bermanfaat, artinya langsung bisa digunakan oleh anak-anak kita, yang harus disertai dengan peralatannya. Iya. Pak, nah ini paling banyak ini mungkin ditunggu dari sahabat Disdik terkait dengan transparansi. Banyak sekolah ini kan banyak berharap mendapatkan ini bantuan revitalisasi ini Pak ya. Nah ini mungkin banyak dari sahabat Disdik ingin tahu ini bagaimana mekanisme pengusulan. Tadi Bapak sempat menyinggung di Dapodik gitu Pak ya, mungkin bisa Bapak ulas kembali penegasan mekanisme pengusulan agar prosesnya ini transparan dan bebas dari praktek pungli gitu Pak. Itu seperti apa Pak? Untuk memperoleh bantuan ini sangat mudah dan kuncinya kembali kepada Dapodik tadi saja. Nah, sekolah tinggal memastikan di Dapodiknya itu memang sudah terlapor sesuai dengan kondisinya, dan ketika memang di sekolah itu ada terjadi kerusakan, maka harus disertakan dengan format analisa dari PUPR, Dinas PUPR dalam hal ini. Nah, sebab itu menjadikan salah satu kunci bagi sekolah tersebut untuk memperoleh bantuan rehab. Nah, kemudian berkenaan dengan mekanismenya itu tadi kita di dinas, terutama kami di seksi kelembagaan dan sarana prasarana SMA, dalam hal sekolah memperoleh bantuan ini tidak ada pungutan biaya sepeser pun, gratis ya Pak ya? Sangat transparan sebenarnya ya Pak ya? Tidak ada pungli ya Pak? Tidak ada. Itu sahabat Disdik, itu penegasan dari Pak Iwan Safri, tidak ada pungli. Ini kan banyak sekali nih Pak, mungkin ada tidak ada sama sekali. Oke. Baik Pak, ini target ini karena awal tahun ya Pak ya, 2026, tentu targetnya di akhir tahun 2026 ya Pak ya. Pak, ini presentasinya kira-kira sekolah itu dinyatakan dalam kondisi layak dan modern di Jambi, ini kira-kira berapa persen ini Pak targetnya? Kita ya gimana ya, karena
Kalau keinginan kita memang semaksimal mungkin. Maksudnya mungkin baik. Nah, tapi kembali kepada sekolah kita nih, bagaimana mereka menyajikan datanya di Dapodik. Nah, memang saat ini terus terang memang kita sudah ditetapkan kuotanya oleh kementerian sebanyak 38 sekolah. Tapi tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan tambahan. Nah, untuk mendapatkan tambahan ini kembali kepada sekolah kita dalam menyajikan datanya gitu. Kita di dinas berupaya semaksimal mungkin berkomunikasi dengan teman-teman di kementerian untuk mendapatkan tambahan. Seperti tahun 2025, awalnya kita hanya 36 sekolah. Awalnya 36 sekolah, lalu kita komunikasi, kita sampaikan kondisi sekolah kita seperti ini, sehingga penambahannya menjadi 77 sekolah. 77 sekolah. Demikian. Kita berharap di tahun 2026 ini, ya setidaknya samalah untuk perolehan jumlah sekolahnya 77 sekolah. Itu harapan minimal kita. Gitu. Iya. Seperti itu ya Pak ya. Masih banyak lagi kira-kira Pak, yang sekolah yang belum dapat bantuan? Masih banyak, masih sangat banyak. Jadi, ini juga supaya di sekolah itu betul-betul tuntas terkait dengan kondisi sarana prasarananya. Jadi kami juga merencanakan tetap mengusulkan sekolah yang mendapat di 2025 yang memang ternyata sesungguhnya masih banyak nih yang belum tersentuh. Satu contoh SMA 10 Kota Jambi itu banyak kelasnya itu dan gedung kantornya yang sangat membutuhkan. Karena di 2025 itu gedung-gedung tersebut tidak terbaca di Dapodiknya pada saat penilaian oleh kementerian, sehingga tidak dapat gitu. Gedung-gedung di situ rata-rata dibangun sudah di tahun 80-an kalau tidak salah. Nah, tentunya atapnya bisa kita bayangkan seperti apa bentuknya. Belum lagi sekolah-sekolah yang lain yang ada di Kota Jambi ataupun di kabupaten kota lainnya. Kita tetap memberikan kesempatan yang sama untuk mereka. Intinya datanya gitu Pak ya. Datanya gitu. Baik, balik lagi ke sana. Baik Pak, ini untuk close statement kita Pak. Harapan dan pesan Bapak kepada para kepala sekolah, tenaga kependidikan, guru-guru dan siswa kita ini terkait dengan wajah baru. Ini kan sekolah-sekolah yang telah mengalami revitalisasi ini Pak ya. Agar kualitas pendidikan kita ini tetap terjaga dalam jangka panjang ini seperti apa? Harapan dan pesan Bapak. Baik. Untuk kepala sekolah, guru, kemudian anak-anak kita, siswa kita dan semua elemen yang ada di sekolah. Pertama tentu khususnya kepada sekolah yang sudah mendapatkan revitalisasi 2025, mari sama-sama kita jaga gedung tersebut sehingga manfaatnya bisa kita rasakan agak lama gitu. Iya, jangka panjang. Jangka panjang. Jangan terus-terus kita harus memperbaiki gedung itu. Itu terus ya Pak ya. Nah, kemudian kami tetap berharap kepada semuanya yang ada di sekolah untuk memastikan bahwa ayo Dapodiknya sebaik mungkin melaporkan, sehingga kita bisa dapat gambaran juga sebenarnya begini loh kondisi sarpras yang ada di sekolah kita, sehingga ke depan kita dengan mudah untuk meyakinkan di pihak-pihak yang berkompeten atau yang memang punya program bisa membantu sekolah kita di Provinsi Jambi, yakin dengan data yang kita sajikan, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini data yang digunakan itu hanya satu data, yaitu data Dapodik. Demikian. Dapodik, iya baik. Wah, luar biasa sekali ini Sahabat Disdik, perbincangan kita dengan Bapak Iwan Sapri terkait dengan revitalisasi ini Pak ya. Ini kan membuka cakrawala bagi Sahabat Disdik semua di Provinsi Jambi ini, bagaimana ini proses revitalisasi terjadi dari perubahan DAK tadi ya Pak ya. Baik, semoga pesan Pak Iwan Sapri tadi datanya gitu ya, data Dapodik itu sesuai seril mungkin Pak ya, apa adanya. Nah, itu harapan dari Pak Iwan Sapri. Baik, terima kasih banyak Bapak atas bincang-bincang kita. Jangan kapok-kapok Pak ya, lain kali nanti kita akan undang kembali. Semoga semakin lancar Pak ya proses revitalisasinya. Amin. Agar anak-anak murid-murid kita itu dapat pendidikan yang lebih baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat melanjutkan tugas Bapak kembali. Terima kasih. Baik, Sahabat Disdik, itulah perbincangan kita dengan Bapak Iwan Sapri selaku Kasih
kelembagaan dan sarana prasarana SMA Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Harapannya yaitu tadi perawatan jangka panjang, sahabat Disdik. Terima kasih atas perbincangan kita, sahabat Disdik telah menyimak. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Ditonton terus podcast sahabat Disdik Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, agar kami bisa terus memberikan informasi terbaru ya, konten-konten terbaru terkait dengan dunia pendidikan di Provinsi Jambi. Akhirnya saya Dieni Hefidaniza dan juga tim kreatif podcast BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Disdik.